bersama-sama. Kita percaya kita datang di tempat ini hanya satu tujuan, untuk memuji, memuliakan, dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ku rindu selalu menyenangkanmu, tinggal di dalammu seumur hidup.
pujian penyembahan kami hanya untuk Tuhan saja. Berkati dan pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya nanti. Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami, melawat setiap generasi muda yang ada, sehingga kami disegarkan, kami dipuaskan oleh Roh-Mu yang kudus. Berkati kami, urapi kami dalam urapan Roh Kudus-Mu. Kami siap memuji meninggikan nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri, kita mau bersukacita di hadirat Tuhan. Haleluya, kita harus punya visi untuk bangsa kita. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya visi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku yang tutup bertelut menyembahmu. Semua lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawanlah bangsa dan negeri ini yang tutup bertelut menyembahmu. Semua lidah mengaku Kaulah Tuhan. Amin. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita masih kuat berdiri ya. Kita mau terima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu.
Silakan duduk kembali. Dipersilakan pemuda memuji nama Tuhan. Selalu ada bersama dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya setia untuk setiap kita. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan bahwa untuk selamanya kita mencintai Tuhan. Untuk selamanya kita tetap berharap, menaruh iman, percaya kita hanya kepada Yesus Kristus. Karena Dia telah buktikan cintanya mati buat saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu, amin, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, amin. Berjalan bersamamu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, amin. Oh, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat. Oh, haleluya, haleluya. Hanya Yesus tempat kita berharap.
ya, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, amin. Selamanya Kau cinta, selamanya Kau cinta, selamanya Kau cinta. Kita akan masuk dalam doa. Saudari Isma, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan Yesus, kami dapat datang di tempat ini Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah bertata atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau kiranya memberkati lidah mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau juga kiranya menyucikan, menguduskan ruangan ini Tuhan, terlebih ruangan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu tidak hanya kami dengar Tuhan Yesus, tetapi bisa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali, rekan-rekan pemuda remaja. Senang bisa bertemu kembali dan bersama-sama kita belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih juga atas kepercayaannya untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 bagian awal terlebih dahulu. 1 Petrus 2 ayat 16 bagian awal, saya kasih judul firman Tuhan, mengisi kemerdekaan, ya, mengisi kemerdekaan. Hiduplah sebagai orang merdeka. Ya, hiduplah sebagai orang merdeka. Masih dalam suasana kemerdekaan bangsa kita yang ke-78 tahun tepat tanggal 17 kemarin, ya. Ini suatu perjuangan kalau teman-teman bisa baca bahwa kemerdekaan bangsa kita ini bukan pemberian, bukan juga hadiah, tetapi murni perjuangan. Ya, dari penjajahan zaman dulu masih ada Portugis, Spanyol, kemudian sampai 350 tahun atau 3,5 abad bangsa Belanda. Kemudian dilanjutkan 3,5 tahun negeri Jepang, dan perjuangan-perjuangan yang telah diusahakan mulai awal tahun 1902 sampai 1945 membuahkan hasil, ya, yaitu kemerdekaan. Sebabnya para ahli-ahli sejarah menyebutkan Indonesia adalah satu-satunya negara yang berjuang untuk kemerdekaannya. Kalau di negara-negara lain pemberian, ya, dari negara jajahan kemudian memberikan kemerdekaan, dibebaskan. Tetapi bangsa kita tidak, bangsa kita berjuang. Dan firman Tuhan pada petang hari ini tentang mengisi kemerdekaan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka itu bebas dan berdikari. Berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Tidak ada bantuan orang lain atau subjek lain. Tidak ada bantuan dari negara lain atau pemberian. Kemudian terlepas dari ikatan sehingga leluasa. Itu arti dari merdeka. Dan firman Tuhan mau kita, generasi-generasi muda di tempat ini, hiduplah sebagai orang merdeka. Berarti kita hidup sebagai orang yang telah terlepas dari ikatan sehingga leluasa. Kalau Bapak Gembala di hari Kamis kemarin menyampaikan, dulu hamba dosa, itu buahnya kematian kekal, binasa. Tetapi oleh salib Yesus, dari dosa beralih kepada
kemerdekaan. Hasil dari kemerdekaan hidup kekal. Ya, jadi dua hal yang bertolak belakang. Penjajahan dosa, mati kekal binasa, tetapi oleh salib Yesus merdeka dan buah atau hasilnya adalah kehidupan kekal di dalam surga. Hiduplah dengan mengisi kemerdekaan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita isi kemerdekaan hidup kita ini. Sebagaimana bangsa kita mau juga belajar dalam kehidupan ini. Ada hal-hal yang harus dilakukan saat kemerdekaan itu diterima. Kalau dalam bangsa kita ketika 17 Agustus dinyatakan merdeka, maka langkah yang pertama yang bisa kita pelajari sesuai apa yang dilakukan bangsa kita dan bisa kita aplikasikan juga bagi kehidupan kita. Yang pertama, memilih pemimpin. Memilih pemimpin. Ketika Indonesia merdeka, teman-teman tahu ya teks proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia mengambil pilihan juga untuk memilih pemimpin. Dan pemimpin yang terpilih di masa itu adalah Soekarno sebagai presiden pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ya, setelah Indonesia merdeka, dipilih orang-orang atau subjek yang bisa dijadikan pemimpin. Fungsi dari pemimpin ini mencapai tujuan. Ya, mencapai tujuan. Itu pemimpin. Kalau bos itu menyuruh mencapai tujuan. Sehingga yang diperlukan itu adalah pemimpin, yaitu membawa. Berarti bareng-bareng. Apakah mungkin Soekarno-Hatta waktu itu hanya menyuruh saja untuk mengisi kemerdekaan? Tidak bisa. Dirinya pun juga turut ambil bagian di dalamnya. Bahkan sebelum kemerdekaan Soekarno-Hatta terus melakukan mediasi ya. Melalui pertemuan-pertemuan yang ada dengan negeri Belanda maupun dengan negeri Jepang. Mereka turut ambil bagian di dalamnya. Sehingga bangsa Indonesia mempercayakan kepemimpinan itu kepada Soekarno dan Hatta untuk membawa dan mencapai tujuan. Ketika bangsa Indonesia dijajah, tujuannya merdeka. Ketika sudah merdeka, maka tujuannya hidup sejahtera. Pasti ada tujuan-tujuan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita sudah dimerdekakan atau sudah terlepas dari ikatan dosa, sehingga kita leluasa. Leluasa untuk kita berdikari, untuk kita berdiri di atas iman kita. Berdiri di atas pengharapan kita. Berdiri di atas kaki kita. Dan kita juga harus memilih pemimpin di dalam kehidupan ini. Siapa itu pemimpinnya? Galati 5 ayat 1. Dalam Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, siapa oknum yang bisa kita jadikan pemimpin dalam hidup ini? Yaitu Kristus. Mengapa Kristus? Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa Kristus telah memerdekakan. Jadi ada oknum yang membuat kita terlepas dari belenggu itu. Siapa? Kristus. Kalau Kristus bisa melepaskan kita dari belenggu dosa, tidak usah ragu lagi untuk jadikan dia pemimpin hidup kita. Dia berjuang kok memerdekakan kita dari dosa. Ya, kenapa masih ragu? Yesus sudah rela
memberikan darahnya, penebusannya bagi kita. Untuk kita menjadi anak-anak yang merdeka, bebas, terlepas dari ikatan, leluasa. Percayakan hidup kita kepada pimpinannya. Dalam bahasa Yunani, memakai kata Kristos yang berarti yang diurapi. Kita samakan dengan keadaan bangsa kita. Ketika ada pemilihan, entah itu gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, presiden, setiap terpilih satu pemimpin, maka ada yang namanya sumpah atau janji. Sehingga mereka di hadapan para saksi, bahkan kalau di negara kita dengan dihadapkan kitab suci ya, saudara kita muslim disumpah dengan kitab suci di atas kepala. Dan kita ditaruh Alkitab di bawah tangan kita diletakkan. Itu merupakan sumpah. Dan Kristus dalam bahasa Yunani itu berarti yang diurapi. Jadi Kristus itu sudah dipercayakan menjadi pemimpin kita. Diutus oleh Bapa melalui anaknya yaitu Yesus untuk memimpin hidup kita. Dan kemudian Yesus ketika naik ke surga menyatakan, kamu akan kuberikan rohku, roh Yesus sendiri untuk menolong kamu. Jadi tetap kepemimpinan Yesus beserta dengan kita walaupun Yesus tidak nampak secara jasmani. Yesus yang sudah diurapi, mari kita jadikan pemimpin di dalam iman kita. Mengapa Yesus? Mengapa kok Yesus? Tidak yang lain. Banyak tokoh-tokoh sejarah, banyak nabi-nabi sebelum Yesus. Tetapi kenapa kok Yesus? Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan pemimpin itu membawa kepada tujuan hidup dan damai sejahtera. Fungsi atau tujuan pemimpin membawa kepada tujuan itu tercapai dan damai sejahtera. Apakah ini ada dalam diri manusia lain? Apakah nabi-nabi sebelum Yesus ada? Hanya Yesus. Hanya Yesus saja yang menyatakan dirinya seperti ini. Kita buka dalam Yohanes 14. Ya. Yang pertama tadi, fungsi pemimpin itu membawa kepada tujuan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jelas dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berani menyatakan dirinya, aku jalan nang surga. Tujuan hidup kita ke surga. Sehingga Paulus menyatakan kalau hidup kita itu menaruh pengharapan hanya untuk yang sekarang, yang kita hidupi di dunia ini, kita itu orang yang paling malang. Loh, terus gimana? Seharusnya ketika kita hidup di dunia ini, kita berpengharapan juga dalam dunia ini, lebih-lebih pengharapan akan hidup kekal. Karena Yesus tadi sudah menebus kita, memerdekakan kita. Dari merdeka ini buahnya hidup kekal. Dan tujuan atau fungsi pemimpin tadi membawa ke tujuan arah yang benar. Arah kita kemana? Ke surga. Sehingga Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan akulah jalan dan kebenaran. Entek. Enggak. Tetapi akulah jalan dan kebenaran, ada lanjutannya dan hidup. Sebabnya tidak salah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pemimpin kita. Karena Tuhan tahu arahnya. Yang kedua, pemimpin ketika tahu arah tujuannya membawa kepada mana? Damai dan sejahtera. Ini bengung Mas Rangga. Ya, membawa kepada damai dan sejahtera. Apakah ada dalam pribadi Yesus? Ada. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 3.
1 Korintus 1 ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Melalui salam kepada jemaat di Korintus, Paulus ingin menyatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu juga sumbernya dari Yesus. Jadi pas. Fungsi dari pemimpin tadi membawa arah yang jelas. Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Fungsi dari pemimpin membawa damai sejahtera. Tuhan sumber damai sejahtera. Jadi tidak salah kalau kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin kita. Loh, terus kalau misalkan saya ini tidak mau mengambil Yesus sebagai pemimpin saya, terserah. Itu bebas. Ya itu bebas. Satu contoh Yosua ketika salam perpisahan dengan Israel menyatakan, hei bangsa Israel, kamu mau beribadah kepada Allah orang Amori, monggo. Kamu mau beribadah kepada Allah orang seberang sungai Efrat, monggo. Kamu mau beribadah ke Allah mana, monggo. Yang penting saya, seisi rumah saya tetap kepada Tuhan. Ya, sehingga firman Tuhan nyatakan kalau orang itu ada cengkeram dari Roh Kudus, maka dia akan tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga firman Tuhan menyatakan bagaimanapun kamu menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, kalau orang itu tidak ada cengkeram Roh Kudus, ya tidak bisa mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Loh berarti gak usah saksi, gak usah beritakan nama Yesus, bukan. Kita tetap saja bersaksi. Kita tetap saja sampaikan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa tahu saat kita menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja atas orang itu. Sehingga mereka boleh diselamatkan. Tetapi ketika orang itu tidak ada cengkeram Roh Kudus, pun dia seorang Kristen dari lahir, bisa lepas. Karena apa? Yang pertama, dia tidak ada cengkeram Roh Kudus, tidak mempertahankan. Yang kedua, dia tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Yesus sendiri tidak mau. Sehingga dia kehilangan pemimpin. Bayangkan saja bangsa kita ini tidak ada pemimpin. Bebek saja ada pemimpinnya. Kalau lagu sekolah minggu, belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Kita bukan belalang. Ya, kita bukan belalang. Kita lebih dari belalang, ciptaan Tuhan yang sempurna. Dalam bangsa ini pun ada pemimpin untuk membawa kepada kebaikan dan damai sejahtera. Begitu juga hidup kita. Kalau hidup kita ingin damai sejahtera, perlu pemimpin, perlu pimpinan, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya. Oh, saya tidak perlu Tuhan. Ada banyak orang di sini yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidupnya aman-aman, damai, bahkan lebih diberkati daripada saya, betul. Saya sampaikan betul. Orang yang tidak kenal Tuhan itu hidupnya lebih baik, betul. Tetapi tadi, apakah dalam kemerdekaan itu ada buah kehidupan? Sehingga firman Tuhan menyatakan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Ada pimpinan dari Tuhan, ada pemimpin kita yang membantu, menolong kita untuk meluputkan. Saya memimpin hidup saya sendiri dengan cara sendiri, kita buka Yeremia 10. Oh, aku bisa memimpin hidupku dewe, gak perlu Tuhan, bisa. Yeremia 10 ayat 23. Ini yang berbicara, ini Nabi Tuhan yang diurapi Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi tulisan pedoman kita ya. Aku tahu ya Tuhan, Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa
untuk menetapkan langkahnya. Kalau kita menganggap diri kita bisa, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita ada ini loh karena siapa? Ya karena Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan manusia tidak berkuasa apapun untuk menentukan jalannya. Walaupun manusia mereka-rekakan jalan, tetap keputusan Tuhan yang terlaksana. Sebab itu yuk kita jadikan Tuhan sebagai pemimpin kita. Banyak sekali halangan rintangan, tetapi bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara besar. Yang kedua, ketika bangsa kita sudah menentukan pemimpin, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, hari esoknya tanggal 18 maka diadakannya sidang untuk menentukan ideologi negara. Apa itu ideologi? Ideologi itu dasar untuk mencapai supaya tujuan terlaksana. Pandangan untuk kelangsungan hidup. Ideologi negara kita ada dua, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semua apapun keputusan, semua apapun kebijakan yang diambil pemerintah dikembalikan kepada Pancasila. Apakah sesuai dengan kerakyatan yang adil dan beradab? Apakah sesuai dengan persatuan Indonesia? Apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar? Semua dikaji. Ya, semua dibicarakan. Pedomannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Untuk kelangsungan pemerintah. Ya, jadi tidak seenaknya saja. Oh, saya sudah jadi bangsa yang merdeka, tidak dijajah lagi, sudah bebas, sudah leluasa, ya sekarepku tidak bisa. Ada pedoman hidup supaya damai dan sejahtera tadi. Sehingga dalam hidup kita cermin atau patokan yaitu firman Tuhan. Ideologi pandangan hidup kita firman Tuhan. Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya 130. Apa yang akan kita jadikan dasar untuk menggapai tujuan? Apa yang akan kita jadikan pandangan untuk kelangsungan hidup kita? Yaitu firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya. Ada terang dan ada pengertian di dalam firman Tuhan. Kita manusia itu mohon maaf kata bodoh. Saya pun bodoh. Kita semua bodoh kalau tidak ada firman Tuhan. Kalau tidak ada pedoman, kalau tidak ada dasar. Kita akan berbuat seenaknya sendiri. Tetapi dengan firman Tuhan maka kita diberikan terang. Diberikan pengertian, diberikan sesuatu yang nampak jelas dan dapat dipahami. Firman Tuhan, oleh sebab itu dalam kita mencapai hidup kita atau menjalani kelangsungan hidup kita, kembalikan semua, cerminkan kepada firman Tuhan. Apakah ini sudah benar? Apakah ini belum? Apakah sesuai jalannya? Apa masih melenceng? Ya, ada satu jemaat di tempat ini yang menggunakan firman Tuhan. Ya, saya yakin maksudnya semua menggunakan firman Tuhan. Tetapi semua dalam kehidupannya pun, walaupun beliaunya dalam hal jagongan, itu menggunakan firman Tuhan. Beliau ini bercerita bahwa pernah ditegur oleh seseorang ketika orang tuanya, mertuanya ya, ketika mertuanya itu meninggal. Bapak ini mau membangun rumah dan mertuanya meninggal. Sehingga orang lain menyampaikan gini, apa sih kok celengi kayu-kayu, pasir, botol, segala macam itu harus kamu jual. Karena kamu ketiban gunung, morotuomu meninggal. Kemudian bapak ini menjawab, lah kok enak.
Lah wong saya wis nyelengi dari bertahun-tahun bahkan berbelas-belas tahun. Hanya karena mertua saja, hanya karena mertua saya meninggal, semuanya harus saya jual. Duh, engkau kena balak. Gak boleh, kalaupun mau kamu pakai bangun harus nunggu sampai pendake ping 3.000 dinone. Bapak ini langsung menjawab, di firman Tuhan gak ono i. Loh, oleh dikandani, iya di Alkitabku lo gak ono unine sing koyok saman unekno. Lah pedomanku lo Alkitab. Pedomanku lo firman Tuhan. Dalam apa aku ngrungokno omongane sampean. Sehingga jarak beberapa bulan bangun rumah. Ya sampai sekarang tidak ada apa-apa. Ada balak enggak ada. Ada kesialan enggak ada. Ya semuanya berjalan lancar, baik-baik saja. Ya, ini satu kesaksian dari sidang jemaat di tempat ini. Ketika saya mendengarnya, oh iya ya. Jadi mari kita berpikir simpel aja. Kalau di firman Tuhan enggak ada, ya wis. Karena pedoman kita firman Tuhan, ini undang-undang kita. Ini Pancasila kita. Apapun ketika kita butuh sesuatu, kita sumpek, kita gelisah, kita sedih, kita bingung, kita galau. Baca firman Tuhan. Cari firman Tuhan, semua ada. Semua lengkap. Bagaimana kalau hidup saya dikomentari orang lain, enggak apa-apa, enggak masalah. Diam aja. Cerminkan lagi kepada firman Tuhan. Apakah di firman Tuhan sesuai? Apakah di firman Tuhan ada dan terdapat serta benar untuk dilakukan? Monggo silahkan. Ini adalah referensi hidup kita. Semuanya sudah ada. Namanya aja firman Tuhan, berarti ya isinya tentang Tuhan itu sendiri. Bagaimana pemimpin kita menolong dalam kita menjalani kehidupan ini. Oh, saya punya referensi lain selain firman Tuhan. Oh, saya banyak sekali bacaan, banyak sekali dasar-dasar yang bisa saya pakai untuk kehidupan kita. Satu, apakah membawa kepada tujuan dan damai sejahtera? Apakah bisa mencapai kepada surga dan membawa damai sejahtera? Kalau belum bisa, itu bukan dasar hidup. Itu bukan undang-undang, itu bukan Pancasila. Silakan cari referensi lain, saya tidak menghalangi teman-teman. Silakan eksplorasi, silakan eksplorasi. Ketika kita punya referensi tetap kembalikan pada firman Tuhan. Matuk apa enggak? Oh iya kira-kira referensi ini nanti bisa bawa saya ke surga, bisa bawa saya damai sejahtera atau enggak? Saya yakin tidak ada. Hanya firman Tuhan aja, hanya Alkitab ini. Buku yang paling laris dan buku yang paling fleksibel dan tetap berlaku di segala zaman. Gak ono jenenge buku iki kedaluwarsa jadul, enggak ada. Firman Tuhan ini luar biasa sekali. Pedoman hidup kita. Mengapa kita harus mengisi kemerdekaan? Karena sebagai bentuk respek penghormatan kita kepada siapa yang sudah berjasa. Siapa yang sudah berjasa bagi kehidupan kita. Perlu kita kasih respek. Kita kasih penghormatan. Tidak lain yang menolong dan memberikan kemerdekaan serta buah kehidupan kekal, yaitu bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembalikan kemuliaan bagi nama Dia. Karena firman Tuhan katakan, semua dari Dia, datang dari Dia, dipakai untuk kita, seharusnya pun kita harus mengembalikan juga untuk Dia. Dan apakah kita harus mengisi kemerdekaan? Iya. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Isi kemerdekaan kita dengan memilih pemimpin yang benar, yaitu Yesus Kristus. Isi kemerdekaan hidup kita dengan dasar yang kuat, dasar yang benar, pandangan hidup untuk kita menjalani hidup ini, yaitu firman Tuhan. Dan ayat yang terakhir kita kembali lagi ke 1 Petrus tadi, bagian bawah.
1 Petrus 2. Ayat yang ke-16 bagian bawah. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Jadi kita yang sudah dilepaskan dari ikatan dosa, kita diberikan keleluasaan untuk mengisi kemerdekaan dengan memilih pemimpin dan pandangan hidup kita. Firman Tuhan tidak titik sampai di bagian atas, tetapi jangan disalahgunakan. Galatia katakan, ketika kamu sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan, sudah diberikan keleluasaan, jangan memakai untuk hal-hal yang berdosa. Wah, aku bebas. Sekarepku ya seperti tadi, bangsa kalau sekarepe dhewe hancur, saudara. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita sembarangan sakarepe dhewe ya hancur, saudara. Saya tidak menghakimi firman Tuhan yang katakan rusak, minimal rusak sebelum hancur. Kita tidak mau menjadi generasi yang rusak. Kita tidak mau menjadi generasi yang hancur. Kalau Om Oni sampaikan di khotbah-khotbah yang lalu, sangat bersyukur teman-teman muda di sini semuanya aktif dalam pelayanan. Ya, 90% dipegang anak-anak muda. Mulai dari terima tamu sampai penari tamborin, WL singer, pemain musik, operator semuanya. Luar biasa. Ya, luar biasa potensi yang ada dalam diri teman-teman. Jangan sampai kita salah mengambil pimpinan dalam hidup kita. Jangan sampai kita salah mengambil dasar hidup. Rusak iman, saudara. Betul iman sekali. Ya. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan beri. Apa yang Tuhan beri kita mau pergunakan kembali untuk Tuhan. Karena segala sesuatu berasal dari Dia dan untuk Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap setia, sekali Yesus tetap ada di dalam Tuhan. Saya kembalikan kepada Om Angga, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat satu pujian. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Amin.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Amin. Haleluya. Jadikan bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Amin. Bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Saudara Rangga berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas firman-Mu ini. Terima Dari kasih. firman-Mu ini ya Tuhan, kami mau hidup ya Tuhan seturut pimpinan Engkau ya Tuhan, supaya kami bukan menjadi generasi-generasi yang rusak ya Tuhan. Dan Yesus terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Kau pimpin ya Tuhan jalannya ibadah kami ini hingga pada akhirnya. Memusatkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan, silakan duduk kembali. Angkat satu pujian, kuasanya memerdekakan. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya kan membebaskan hati manusia. Kuasanya kan menyembuhkan, kuasanya kan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami. Bebas dari belenggu si setan. Oh, glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya. Terima kasih untuk setiap kehadiran kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah melayani pekerjaan Tuhan petang hari ini ya. Kita berdoa sebab saya punya kerinduan kalau ada yang melatih akan diadakan flag ya di tempat ini atau bendera itu. Saya sedang mencari pelatih yang bersedia untuk melatih sebab ada generasi-generasi muda kita yang kita sebut beralih ke remaja. Daripada mereka melakukan hal-hal yang salah, lebih baik berlatih ya untuk
flag atau bendera atau apa itu istilahnya, banners atau lain sebagainya ya. Supaya Tuhan tolong segera menemukan pelatih yang ada. Pengumuman gereja besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9, Selasa persekutuan doa pemuda remaja. Untuk Sabtu yang akan datang, ibadah pemuda remaja jam 5 sore waktu gereja. Sebab ada permohonan dari masyarakat dan Karang Taruna karena mereka akan melakukan gladi bersih untuk persiapan karnaval. Mereka memberikan kita kesempatan untuk tetap beribadah, namun dimajukan jamnya, sebab mereka akan gladi bersih pukul 6 sore. Ya, pakai sound system yang menggelegar itu ya saudara. Karena daripada mengganggu kita dalam beribadah, mereka memohon supaya pihak gereja memajukan ibadah pemuda remaja. Dan kami terima dengan senang hati, kami sampaikan jadi ibadah minggu depan pemuda remaja kita mulaikan jam 5 sore. Latihan pujian usahakan tepat waktu sesuai jam gereja 3:30 supaya tidak terburu-buru ya, atau bisa juga yang bertugas pelayanan pemuda remaja waktu latihan bisa langsung memakai baju ibadah, jadi tetap tinggal di gereja apabila waktu sudah mepet dan bisa langsung beribadah pemuda remaja. Ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Kita angkat satu pujian ini tadi ya, refnya, Kau telah memilihku, jadikan aku bait suci-Mu. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Terima kasih juga untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sehingga kami bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran Allah. Dan hasil dari semuanya itu ialah kehidupan yang kekal. Malam hari ini kami ambil keputusan untuk menjadikan Yesus Kristus pemimpin penuntun yang membawa kami kepada kehidupan kekal, damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Mau menjalankan kehidupan ini dengan mengembalikannya sesuai dengan firman Allah. Apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, kami dengan penuh keberanian menolak dan menentangnya. Kami memilih untuk berdasarkan firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu dalam keseluruhan hidup kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Engkau layak terima itu semua. Sebab apa yang kami terima dalam hidup ini sepenuhnya juga berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih untuk ibadah yang sudah diberkati petang hari ini. Memberkati setiap generasi muda yang ada. Terus bertumbuh, berbuah di hadapan Tuhan. Jadi generasi muda yang tangguh, yang kokoh, yang berdiri teguh di tengah-tengah arus dunia yang semakin hari semakin jahat dan gelap ini. Kami tetap ada dalam kebenaran Allah. Darah-Mu menutup bungkus seluruh hidup kami. Jadikan kami alat-Mu, saksi-Mu, berkat-Mu, sehingga orang-orang lain, bahkan sesama generasi kami, dapat mengenal dan percaya Yesus Tuhan
dalam hidup mereka melalui kehidupan kami. Kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Tuhan beserta dalam perjalanan tiba di rumah dengan segala selamat. Teman-teman kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal segala kesibukan, kerepotan mereka. Tuhan juga beri pengertian untuk mempergunakan masa kepemudaan mencari akan Engkau. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus beserta kita sekalian sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.